Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Saya mau berbagi beberapa tips bagaimana kita bisa melihat sebuah bisnis itu kita bisa lakukan secara sederhana. Jika kita melihat banyak sekali peluang yang datang di tempat kita harus punya beberapa kriteria untuk bisa melihat bahwa bisnis ini bagus atau tidak. Saya mencatat ada sekitar 5 cara kita untuk bisa melihat bisnis ini bagus atau tidak. Yang pertama, apakah bisnis itu merupakan sebuah perusahaan yang memiliki koneksi bukan hanya sekedar lokal tapi juga internasional. Itu penting bagi kita karena di zaman yang digital seperti ini, teman-teman bisa cek semua di Google. Anda bisa cek bagaimana sebuah perusahaan itu bisa berjalan, apakah dia grafiknya naik atau grafiknya turun, dan bagaimana dia terkoneksi dengan banyak hal. Karena kalau ketika kita melihat perusahaan itu hanya bergerak di lingkungan yang lokal, atau kita bilang lingkupnya negara kita saja, kita tidak bisa memastikan bahwa perusahaan itu bisa dikatakan sebagai perusahaan yang bagus atau tidak. Itu perlu dan penting untuk menjadi sebuah perhitungan, teman-teman. Yang kedua adalah ketika kita bisa melihat bahwa perusahaannya sudah bagus, kira-kira circle-nya yang seperti Anda inginkan atau tidak. Anda memiliki circle yang bagus atau tidak, memiliki komunitas untuk bisa saling membangun atau tidak. Karena ketika kita tidak memiliki komunitas untuk saling membangun, membantu pergerakan bisnis semakin besar, maka itu akan melemahkan kita juga nanti ke depan. Oleh karena itu, teman-teman harus cek teman-temannya bagaimana, circle-nya bagaimana ketika membangun sebuah bisnis. Karena salah satu yang menjadi terpenting adalah yang membuat Anda bertumbuh atau tidak, itu salah satunya adalah lingkungan yang Anda miliki. Kemudian yang ketiga, Anda harus punya mentor. Mentor itu sangat penting, teman-teman. Apapun yang menjadi bisnis di dalam teman-teman menjalankan, teman-teman harus punya mentor. Mau bisnisnya kecil, mau bisnisnya besar, teman-teman harus punya mentor. Mentor itu bukan sekedar orang yang menemani, tapi orang-orang yang memang benar-benar berjalan bersama Anda dan memberikan solusi ketika Anda dalam kondisi yang kurang baik. Jadi ketika Anda tidak memiliki mentor, biasanya itu hanya sekedar emosional semata di depan, kemudian di akhir tidak ada ceritanya karena tidak ada yang mengawasi. Kita tidak pernah tahu kotoran di punggung kita, yang tahu adalah orang lain, dan itu kita membutuhkan mentor. Yang keempat adalah Anda harus melihat program yang sedang dipasarkan seperti apa. Program yang dipasarkan itu apakah benar-benar memberikan solusi bagi masyarakat di sekitar kita? Apakah program itu hanya sekedar sebuah program yang diciptakan hanya karena dia memiliki modal yang besar, ya, tetapi segmen marketnya tidak kena. Nah, oleh karena itu kita harus mengerti bahwa program yang kita pasarkan adalah program yang benar-benar dibutuhkan untuk masyarakat, bahkan kalau bisa pesaingnya sedikit, tapi dibutuhkan bagi banyak orang. Kita ingat dulu ketika COVID, harga masker ketika awal-awal itu sangat-sangatlah mahal. Bahkan kalau bisa dibilang orang yang punya perusahaan masker adalah orang yang kaya pada waktu itu. Kenapa? Karena pada waktu itu permintaan cukup banyak tapi barangnya sedikit. Nah, itu menjadi sebuah peluang. Nah, tapi saat sekarang sudah tidak memakai masker, maka itu menjadi sebuah bisnis yang kurang menarik. Nah, makanya program itu harus jitu apa yang menjadi market saat ini, dan bukan hanya saat ini, tapi untuk jangka panjang seperti apa. Jadi bukan hanya karena musim, gitu ya. Nah, kemudian yang kelima itu yang terakhir, bisnis kita jalani, apakah bisnis ini bisa diwariskan? Satu hal yang benar-benar menjadi concern saya ketika saya membangun bisnis, apakah bisnis ini nantinya bisa diwariskan ketika saya tidak ada? Ketika itu tidak bisa kita wariskan, maka kita akan bekerja untuk saat ini, dan kebutuhan saat ini tercukupi memang, tetapi kebutuhan setelah kita tidak ada, keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, ya, suami kita, orang tua kita, itu tidak memiliki warisan dari apa yang kita kerjakan saat ini. Oleh karena ini sangat-sangat penting, teman-teman. Bukan hanya sekedar Anda bekerja untuk saat ini, tapi benar-benar Anda memikirkan apakah bisnis Anda yang Anda bangun ini nantinya ada yang meneruskan, ya,
entah itu pekerjaannya atau penghasilannya. Nah, jadi dari kelima hal ini teman-teman harus pikirkan baik-baik ketika Anda melihat sebuah peluang yang datang kepada Anda. Tidak salah bahwa ini menjadi sebuah bagian terpenting di zaman sekarang, karena kita tahu negara yang berkembang untuk menjadi sebuah negara maju itu membutuhkan kurang lebih 4% orang yang berada di lingkungan bisnis. Siapa tahu Anda adalah salah satunya. Terima kasih, selamat pagi.